Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian forward reverse, atau bisa kita bilang membulak-balikan putaran pompa ya. Nah, itu simpelnya. Nah, rangkaian ini fungsinya untuk apa sih? Biasanya di mana sih gitu kan? Kenapa harus ada rangkaian ini? Nah, ini biasanya digunakan di conveyor ya, yang sering saya tahu kebanyakan di situ. Karena apa? Karena kita bisa membulak-balikan motor atau putaran atau gerak conveyor ke depan atau ke belakang. Nah, itu dari sini. Nah, bagaimana caranya? Kita play. Kita jelaskan. Pertama kita on-kan MCB. Nah, ini rangkaian kontrol, ini rangkaian power yang sebelah kanan ya. Ini power, ini kontrol. Nah, tetap kita biasa menggunakan rangkaian start stop yang utama dan rangkaian pengunci. Kita on kan. Nah, ketika di on kan, otomatis dia jalan muter ke kanan, ke arah kanan. Nah, ini dengan kondisi normal. Kita harus pasang ini dengan kondisi normal. Nah, normal dia akan jalan ke kanan. Tapi ketika kita butuhkan, kita bisa pencet switch untuk membalikan putaran pompa dengan kontrol yang sudah kita buat. Kita kembalikan. Nah, kita balikan, dia berubah motornya ke arah ke kiri. Nah, ini sebenarnya kita simple ya. Motor itu kan kalau kita pasang RST-nya sesuai, itu dia akan berjalan ke arah normalnya di motor, ke arah kanan misalkan. Nah, kalau kita ingin merubah putarannya, simpelnya kalau secara manual kan kita tinggal pindah aja RST menjadi STR gitu kan ya. Salah satu pasangnya dirubah, dia akan mutarnya akan berbalik arah. Nah, tapi di sini kan kita nggak akan ini kan, nggak, misalkan kita mau ngebagi kiri, kita harus buka dulu kabelnya, kita ubah gitu, terlalu lama. Nah, maka inilah fungsinya rangkaian kontrol tersebut untuk memudahkan kita kalau seumpama kita membutuhkan. Nah, jadi pertama yang kita butuhkan adalah rangkaian start stop dan rangkaian pengunci. Itu yang pertama. Ini dasar, teman-teman pasti udah tahu. Kalau teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang baru belajar, bisa cek video saya sebelumnya. Lalu kita bukalah rangkaian kontrolnya di sini. Yang pertama kita membutuhkan apa? Coil. Coil ini berasal dari mana? Coil ini berasal dari kontaktor. Ya. Kontaktor KM2 atau kontaktor 2 mempunyai coil. Kita pasang sini coilnya. Kita sambung. Nah, coil ini kita sambung ke lampu. Jadi lampu ini merupakan, kita bisa bilang indikator lah ya. Ini saya ubah dulu. Yang satu merah, yang satu hijau. Hijau itu keadaan normal. Ya. Jadi aliran dari rangkaian pengunci start stop ini, dia akan langsung mengalir ke kontaktor 2, coil kontaktor 2. Ketika coil kontaktor 2 di on kan, maka kontaktor 2 akan tersambung. Nah, ketika tersambung, jalanlah motor ke arah kanan, ke arah normal. Ya kan? Nah, bagaimana kita untuk kembalikan? Kita buat lagi rangkaian kontrol satunya. Nah, ini fungsinya switch ini. Switch ini untuk merubah kontrolnya, kita mau putaran normal atau putaran sebaliknya. Nah, ini di sini kita tentukannya. Opsinya bisa di sini. Nah, sama seperti rangkaian kontaktor 2. Ini juga coil kontaktor 3. Nah, ini normal nih, di rangkaian kontrol ini kita masih menggunakan normal ya. Nah, ini untuk switchnya, perpindahan mau putaran ke kanan atau putaran ke kiri gitu kan. Nah,
yang perlu kita ubah yang mana? Yang perlu kita ubah adalah rangkaian atau instalasi powernya. Kita bisa dirubah di dekat motor, bisa kita rubah di MCB, bisa kita rubah di sebelum overload. Nah, tapi kondisi sekarang saya akan mengubahnya sebelum MCB ya. Dan nanti dia akan masuk ke overload. Biar apa? Biar overload ini tetap bisa bekerja. Biar mendapat tegangan. Kalau misalkan ini kita ubah langsung ke motor, alirannya kan langsung kan dari kontaktor langsung ke motor. Overload ini berarti tidak terpakai karena di sini putus powernya overload. Overload tidak mempunyai power. Nah, itu yang nggak bisa. Maka kita buat rangkaian seperti ini. Karena kita tetap ingin menggunakan safety-nya overload untuk motor. Nah, kita bisa letakkan di sini MCB. Rangkaiannya biasa RST di sini. Kalau kontaktor 2, nah kontaktor 3 yang kita ubah. Nah, ini biasanya harusnya R dong. Nah, R kita sambungkan ke S. Nah, S kita sambungkan ke R. Nah, ini yang saya bilang fasanya aja, tinggal salah satu fasanya kita balik buat agar motor berputar arah sebaliknya. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Nah, nanti keluaran kontaktor kita masukkan normal. Keluaran kontaktor ini kita masukkan. Jadi 246 masuk ke 135. 2 masuk 1, 4 masuk 3, 6 masuk 5. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ngubahnya cuma di atas doang nih. Ya. Kalau misalkan kita ngubah di sininya juga, nanti sama aja. Nanti motor tetap tidak berbalik arah putarannya, tetap ke kanan. Nah, ini rangkaian sangat simple. Kita hanya membutuhkan 2 kontaktor untuk merubah putaran motor dari putaran ke kanan menjadi putaran ke kiri. Nah, cukup jelas ya teman-teman ya. Baik, coba kita running lagi. Nah, kita on kan MCB 1 pull dan MCB 3 pull-nya. Nah, di sini kontaktor ini standby semua nih. Tapi kan kalau kita pencet push button on ini, kita pencet start, yang akan teraliri pertama adalah kontaktor nomor 2. Nah, kita on kan. Nah, sini kan yang teraliri kontaktor nomor 2. Indikator hijau, putaran normal ke kanan. Nah, nanti kalau kita butuhkan, kita tinggal switch di sini. Switch aja ini. Pindah. Nah, dia langsung berputar ke arah kiri. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, sistem kontrolnya dan rangkaian powernya. Mungkin teman-teman punya cerita, punya saran, atau misalkan butuh rangkaian seperti apa sih, ntar kita coba saya cari, coba saya kerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.